Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi. Kali ini saya mau membagikan cerita tentang Idul Fitri. Idul Fitri atau Lebaran adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan kalender Hijriah. Karena penentuan 1 Syawal didasarkan pada fase bulan, maka Idul Fitri jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya apabila dilihat dari penanggalan Masehi. Selain itu, cara menentukan permulaan bulan Hijriah juga bervariasi sehingga boleh jadi ada sebagian muslim yang merayakan Idul Fitri pada tanggal Masehi yang berbeda. Idul Fitri dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut tradisi tertentu, festival ini dimulai di Madinah setelah migrasi Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Anas, seorang sahabat Nabi Islam yang terkenal, meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, ia menemukan orang-orang merayakan 2 hari tertentu di mana mereka menghibur diri dengan rekreasi dan kegembiraan. Mendengar ini, Nabi Muhammad SAW berkata bahwa Allah telah menggantinya dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Pada tanggal 1 Syawal, mulai berakhirnya puasa pada bulan Ramadan, kemudian merayakan Idul Fitri. Awal pagi hari selalu dilaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Id. Disunahkan melaksanakan sholat Id di tanah lapang atau bahkan jalan raya, terutama di kota besar. Sebelum sholat Id dilakukan, imam mengingatkan siapa yang belum membayar zakat fitrah. Sebab kalau selesai sholat Idul Fitri baru membayar zakatnya, hukumnya sedekah biasa bukan zakat. Adapun hukum dari salat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad. Pada malam sebelum dan sesudah hari raya, umat muslim disunahkan mengumandangkan takbir. Takbir mulai dikumandangkan setelah bulan Syawal dimulai. Selain menunaikan salat sunnah Idul Fitri, kaum muslimin juga harus membayar zakat fitrah, yaitu sebanyak 2,5 kilogram bahan pangan pokok. Tujuan dari zakat fitrah sendiri adalah untuk memberi kebahagiaan pada kaum fakir miskin. Kemudian khotbah diberikan setelah salat Idul Fitri berlangsung dan dilanjutkan dengan doa. Selain itu, kaum muslimin di Indonesia memiliki tradisi saling bermaaf-maafan. Terkadang beberapa orang akan berziarah mengunjungi kuburan. Umat Islam di Indonesia menjadikan Idul Fitri sebagai hari raya utama, momen untuk berkumpul kembali bersama keluarga, apalagi keluarga yang karena suatu alasan, misalnya pekerjaan atau pernikahan harus berpisah. Sejak 2 pekan sebelum Idul Fitri, umat Islam di Indonesia mulai sibuk memikirkan perayaan hari raya ini. Yang paling utama adalah mudik atau pulang kampung, sehingga pemerintah pun memfasilitasi dengan memperbaiki jalan-jalan yang dilalui. Idul Fitri di Indonesia diperingati sebagai hari libur nasional yang diperingati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang mayoritas muslim. Biasanya penetapan Idul Fitri ditentukan oleh pemerintah. Namun beberapa ormas Islam menetapkannya berbeda. Idul Fitri di Indonesia disebut dengan Lebaran, di mana sebagian besar masyarakat pulang kampung atau mudik untuk merayakannya bersama keluarga. Selama perayaan, berbagai hidangan disajikan. Hidangan yang paling populer dalam perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah ketupat yang memang sangat akrab di Indonesia dan Malaysia. Bagi anak-anak, biasanya para orang tua memberikan THR kepada mereka. Selama perayaan, biasanya masyarakat berkunjung ke rumah-rumah tetangga ataupun saudaranya untuk bersilaturahmi yang dikenal dengan halal bihalal.
yaitu memohon maaf dan keampunan kepada mereka. Beberapa pejabat negara juga mengadakan gelar geria bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi. Umat Islam pada Hari Fitri akan saling bermaaf-maafan. Tradisi-tradisi ini akan bervariasi dari tiap-tiap negara. Di banyak negara dengan populasi Muslim yang besar, Hari Raya Idul Fitri akan menjadi hari libur nasional. Sekolah-sekolah dan perkantoran akan diliburkan sehingga pada hari raya umat Islam dapat berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, teman-teman, dan tetangga sekitar tempat tinggal. Idul Fitri menandakan berakhirnya waktu puasa Ramadan dan sering diartikan juga sebagai hari kemenangan. Makna spiritual yang terdapat di dalamnya selain refleksi dan kegembiraan, Idul Fitri juga sebagai waktu untuk amal yang dikenal dengan zakat al-fitr. Idul Fitri dimaksudkan sebagai waktu sukacita dan penuh berkah bagi seluruh umat muslim dan waktu untuk membagikan harta kekayaan seseorang kepada mereka yang tidak mampu agar turut berbahagia di hari raya. Dari penjelasan makna Idul Fitri di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Idul Fitri berarti kembalinya seseorang kepada keadaan suci atau keterbebasan dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, dan keburukan sehingga berada dalam kesucian atau fitrah. Hari raya ini pun merupakan hari raya kemenangan di mana umat muslim merayakannya dengan kembali buka puasa atau makan. Itulah mengapa salah satu sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah makan dan minum walaupun sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu waktunya berbuka dan haram untuk berpuasa. Seringkali banyak orang yang terlena dengan makna Idul Fitri. Tak sedikit orang yang membeli baju atau barang baru atau menyediakan makanan yang banyak. Memang tak ada salahnya seperti itu, namun kita sebagai umat muslim tidak seharusnya berlebihan. Bagaimanapun juga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memaknai Idul Fitri sungguh-sungguh. Bukan soal banyaknya makanan yang kita punya di hari raya ini, melainkan berapa banyak bantuan yang kita beri untuk mereka yang kekurangan. Bukan soal barang baru atau baju baru dan mewah, melainkan seberapa bersihnya hati kita untuk mau memaafkan orang lain. Untuk teman-teman yang ingin bisa berbagi dengan orang yang tidak seberuntung kita di hari raya, jangan lupa menyisihkannya. Karena itu Idul Fitri juga dapat dimaknai sebagai hari kemenangan di mana umat muslim bahagia merayakannya dengan buka puasa atau makan. Hal ini juga yang membuat Idul Fitri termasuk dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Selain menjadikan momen Idul Fitri sebagai hari kemenangan, hendaknya seorang muslim memanfaatkannya untuk memperbaiki dan mensucikan diri dari dosa yang telah dilakukan. Idul Fitri adalah waktu untuk memperbaiki, memaafkan, dan merenung. Selamat merayakan Hari yang Fitri. Mari jadikan momentum hari kemenangan ini untuk menjadi insan yang semakin baik dalam ketaatan. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang Idul Fitri. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.